Baik, Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengupdate variabel yang berupa data matriks. Variabel data matriks itu tidak semua variabel ya, tapi yang terhubung dengan indikator kinerja yang hitungannya menggunakan matriks. Misalnya mengenai SOP ya, terus mengenai RPAM, mengenai rencana bisnis, mengenai SMK3 dan sebagainya itu dinamakan dengan data-data matriksnya. Kita coba misalnya seperti ini kita lihat ya. Ini ada variabel indikator kinerja. Itu matriks itu biasanya nyarinya dari indikator kinerja dulu ya. Jadi kita misalnya kita cari pos ya. Nah ini kan ketahuan pos di sini nih. Ini nyarinya di indikator kinerja ya. Kita lihat pembentuknya itu adalah nilai pembentuknya itu adalah GAM29 dan sebagainya ya. GAM29, GAM 30, 31, 32, lalu ini 33 dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya ternyata yang dari Excel-nya tidak masuk dan kita akan edit di aplikasi, maka kita lihat saja di sini tidak bisa dirubah ya. Jadi kalaupun misalnya ini kita pilih ya, ini pilih ya, ini tidak ada penyimpanan, jadi tidak bisa membetulkannya di sini. Jadi kita tutup saja, tapi kita perhatikan bahwa pembentuk eh, indikator kinerja untuk SOP ini salah satunya adalah GAM29. Kita ambil saja salah satu ya. Lalu kita masuk ke GAM29-nya ke variabel di data entry ya. GAM29. Nah, di sini kelihatan GAM29 itu merupakan pos operasi dan pemeliharaan. Tapi ini ngisinya sekaligus ya, yang nanti akan membentuk indikator kinerja tentang pos. Caranya tinggal dibuka saja di sini, kita langsung masuk ke saran. Nah, disinilah kita memperbaikinya ya. Nah, di sini bedanya adalah di sini ada tombol simpan, yang tadi tidak ada tombol simpan. Nah, silakan nanti diperbaiki di sini pos-pos mana saja yang sudah ada, pos mana yang belum, gitu ya. Nah, baru di sini ya ini yang paling penting di sini sebetulnya di penerapan posnya. Apakah pos tersebut didokumentasikan beserta formnya? Kalau iya, jawab ya, gitu ya. Kalau tidak, jawab tidak. Apakah pos tersebut disahkan oleh direksi? Ya, sesuaikan aja dengan kondisi di PDM masing-masing ya. Terus pos tersebut didistribusikan kepada unit terkait, ya atau tidak gitu ya. Lalu pos diterapkan pelaksanaannya dibuktikan dengan pencatatan dalam form-form pos. Kalau misalnya ini semua dijawab ya, terus ini ya, jangan lupa disimpan ya, sehingga ini nanti akan tersimpan dan itu akan mempengaruhi dari nilai indikator kinerjanya. Nah, itu tentang pos. Begitu juga dengan yang lain-lainnya ya. Misalnya kita masuk ke RPAM ya. Nah, RPM juga sama, kita klik aja salah satunya. Nah, di sini ya. Kalau ini tentang kesediaan dokumen RPAM, jawab ya atau tidak. Sistematika sesuai dengan DJK, ya atau tidak. Terus disahkan oleh direktur, ya atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau sudah disesuaikan, kita simpan ya. Kalau sudah kita simpan, ya, baru ditutup. Maka itu akan mempengaruhi dari indikator kinerjanya ya. Begitu juga dengan SMK3 ya. Ini juga sama. Nah, kalau ini belum diterapkan ya. Jadi ini masih semua masih tidak ya. Oke lah kira-kira gitu. Nah, itu caranya ya, bagaimana cara mengupdate indikator kinerja yang datanya itu berupa matriks ya. Matriks itu tadi, jadi pada saat kita mengisi satu data, maka muncul semua yang terhubung dengan indikator kinerja. Jadi variabel yang membentuk indikator kinerja itu ini disusun dalam bentuk matriks ya. Kalau di dalam rumusnya itu dalam bentuk matriks ya. Nah, ini kalau kita buka satu maka terbuka semua gitu. Cara memperbaikinya di sini. Jadi ingat cara memperbaikinya bukan sekali lagi bukan indikator kinerja ya. SOP di sini misalnya EPOS ya. Nah, di sini ini hanya untuk melihat saja hasilnya apa nilai pembentuknya. Tapi di sini tidak bisa memperbaiki ya. Jadi cara memperbaikinya sekali lagi cari variabelnya lalu masuk ke data entry, kita cari variabel yang berhubungan dengan pos tadi. Nah, sudah ketemu baru di sini kita buka. Maka semua variabel yang nanti membentuk indikator pos akan muncul di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memperbaiki
indikator kinerja di mana variabel-variabelnya itu berisi data-data matriks ya.